Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat dakwah. Balik lagi dengan saya Nurul Khotimah. Kali ini saya ditemani oleh Bu Kajur MKI ya, Bu Kajur Manajemen dan Komunikasi Islam yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, kita ditemani selama 20 menit ke depan ya dengan Bu Uus Uswatus Sholihah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Hari ini apa Bu kesibukannya selain ngajar? Selain ngajar, membimbing mahasiswa, Bimbingan. memotivasi mahasiswa, kemudian konsultasi, ada juga pengabdian masyarakat. Oke, baik. Banyak penelitian sekali. Juga ada yang belum selesai. Oh iya. Oh iya, ini penelitian harus segera selesai. Betul, ya Bu ya. Iya. Baik, jadi pada kesempatan siang hari ini, Sobat Dakwah, tentunya di Otak-Atik kita akan bahas tentang bagaimana sih jurusan MKI saat ini dan bagaimana atau apa aja nanti harapannya jurusan MKI ke depan. Begitu Bu Us. Oke. Sebelum tentang harapan, kira-kira apa nih yang sudah dijalani sampai dengan saat ini Ibu kaitannya dengan jurusan MKI, karena kan untuk menjadi jurusan MKI itu kayaknya belum lama ya Bu ya. Betul, boleh diceritakan dulu? Ya, jadi jurusan MKI ini mulai berdiri atau ada semenjak alih status dari YIN menjadi UIN. Karena sebelumnya itu tidak ada jurusan MKI, yang ada adalah program studi manajemen dakwah, program studi KPI itu sehingga jabatannya jurusan garis miring atau merangkap ketua program studi. Nah, setelah menjadi UIN kemudian menjadi jurusan MKI yang di sana membawahi dua program studi, yaitu program studi manajemen dakwah dan program studi KPI, komunikasi penyiaran Islam. Ya. Nah, kalau selama ini ya tadi yang tentang jurusan MKI ini kayak aktivitasnya apa? Saya kira aktivitas di jurusan termasuk di program studi itu ada aktivitas rutinitas jurusan dan aktivitas yang insidental seperti itu. Aktivitas jurusan mulai dari pelayanan mahasiswa, pelayanan bidang akademik dan non-akademik. Pelayanan bidang akademik meliputi pelayanan penyediaan mata kuliah dan mata kuliah dan pengampunya. Dalam hal ini jurusan bersama program studi bersama ketua program studi. Jurusan memberikan instruksi pengarahan sifatnya, kemudian mengkoordinasi dengan program studi. Menyiapkan mata kuliah beserta pengampunya di setiap awal semester, kemudian menjadwal dibantu oleh staf admin, melayani permasalahan pengajuan judul, kemudian pengajuan judul nanti kita cek bersama, kita pemilihan pembimbingnya, ujian seminar proposal, kemudian munakosah, ujian komprehensif, munakosah, dan termasuk adalah motivasi dan bimbingan-bimbingan kepada mahasiswa untuk segera lulus kuliah dalam waktu yang tepat. Gitu. Terutama PR kita adalah mahasiswa-mahasiswa yang beberapa yang melewati batas 8 semester itu kita yang ditangani secara khusus. Nah, selain itu juga tentu saja jurusan dan program studi juga melakukan aktivitas yang sifatnya insidental seperti kegiatan peningkatan kompetensi baik itu mahasiswa maupun dosen. Kemudian peningkatan relasi atau hubungan dengan pihak luar dengan stakeholder, dengan pihak-pihak lain, kemudian kita benchmarking dan lain sebagainya. Padat sekali ya. Itu hanya satu kalimat aja udah padat sekali, belum dilakuinya begitu ya Ibu ya. Terus tadi kaitannya untuk PR-nya PR-nya atau kendalanya itu adalah lebih ke tentang
mahasiswa yang melewati batas semester, ya, itu perlakuannya semacam apa itu, Bu? Ya, terima kasih. Berarti tadi ada PR sama perlakuan terhadap mahasiswa yang melewati semester ya. Jadi sebenarnya PR atau pekerjaan rumah yang terbesar kan kita sesuai dengan visi misinya adalah ingin menjadi program studi, ingin menjadi masing-masing semua program studi MD dan KPI menjadi program studi yang unggul ya nanti di tahun 2040. Nah menurut saya KPI sudah akreditasi unggul nih kemarin ya kita sudah apa namanya AL sudah submit dari tahun kemarin sudah AL dapat unggul ya. Nah MD kemarin nyaris unggul gitu ya, kurang 1 poin nilainya, tapi itu udah menurut saya udah capaian yang baik. Nah, kami bersemangat ya, kami memiliki komitmen bahwa akreditasi itu tidak hanya di atas kertas, tapi ingin memang real di lapangan itu kita aktualisasikan, kita internalisasi dalam diri kita pertama kali bahwa kita adalah program studi yang unggul sehingga kita itu harus bersikap dan berperilaku yang seperti apa sebagaimana layaknya program studi yang unggul. Nah, lalu kita eksternalisasikan lagi dalam bentuk aktivitas perilaku dan program kita ke depan. Nah, maksud saya ketika kita menginternalisasi, tentu saja sebagai program studi yang unggul, kita berpikiran punya mindset kita adalah program studi yang unggul. Saya mau memperkirakan bahwa tujuan goal unggul itu adalah mahasiswa lulus tepat waktu, berprestasi, kemudian dia bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya. Program studinya itu minimal 6 bulan setelah lulusnya tepat waktu, berarti kan di usia semester ke-9 ibaratnya dia dari masuk kuliah, dia udah dapat pekerjaan yang sesuai dengan harapannya, idamannya. Nah, untuk bisa seperti itu, ada banyak hal yang harus dilakukan. Nah, selain unggul itu dari situ kemudian dosennya juga mengalami peningkatan yang luar biasa dari hal outcome dari penelitian dan pengabdian masyarakatnya karena ilmiah yang banyak dan di jurnal yang bereputasi. Nah, untuk bisa mencapai itu, saya kira hal yang harus dilakukan adalah menurut saya tujuan itu bukan tujuan akhir. Tapi tujuan itu adalah harus dari proses. Saya termasuk orang yang tidak hanya ingin tujuan akhir tercapai tanpa proses yang indah yang dinikmati gitu. Jadi artinya proses untuk mencapai itu tuh harus dalam suasana yang nyaman gitu. Jadi saya mengidealkan gitu ya dari jurusan dari program studi itu situasi kampus yang nyaman bagi semua orang, baik itu tendiknya, dosennya maupun mahasiswa. Contoh kecil dan dari kampus yang nyaman adalah interaksi dan komunikasi di antara sesama sivitas akademika itu. Contoh kecilnya, misalnya ada mahasiswa datang, baik itu ke tendik, ke fakultas, ya, ke admin atau ke dosen, kita layani sebagaimana secara humanis, kemanusiaan, bahwa mereka adalah seorang yang sedang membutuhkan bantuan, tidak ujuk-ujuk mereka datang gitu ya. Tentu kita treatment ya. Kita layani dengan sepenuh hati, pasti mereka akan berkesan kan. Kemudian dari situ akan meningkatkan motivasi belajar dan lain sebagainya. Jadi termasuk ketika dosen dengan tendik dengan dosen, jadi ada suasana interaksi yang nyaman gitu ya di dalam kampus. Nah kemudian mahasiswa juga memiliki kita beri motivasi yang untuk berprestasi, untuk lulus tepat waktu, untuk mengembangkan dirinya. Jadi saya berimajinasi bahwa kampus ini adalah tempat bertumbuh dan berkembang semua orang, baik tendik, mahasiswa maupun dosen. Potensi-potensi dirinya itu silahkan dikembangkan begitu semaksimal mungkin dalam suasana yang nyaman. Semua orang memiliki hak dan hak dan wewenang yang sama sesuai dengan wilayahnya, sesuai dengan wilayah kerja atau dengan statusnya gitu ya. Misalnya mahasiswa dia seperti apa gitu. Jadi tapi di sana dibungkus dalam suasana kesopanan, keramahan gitu, tidak dalam suasana yang dalam tanda kutip mencekam gitu, karena hakikatnya semua orang itu kan punya potensi fitrah yang baik ya, suka dengan kebaikan. Saya ingat sekali pepatah atau kata-kata mutiara dari seorang
apa namanya cendekiawan, bahwa dalam situasi yang menyenangkan dan nyaman, potensi-potensi itu akan mudah tergali dibanding dalam situasi yang tertekan atau dalam situasi yang tidak nyaman, mencekam gitu. Nah, setiap diri kita pasti punya kelemahan, mahasiswa pasti punya kelemahan, punya kelebihan. Itu kita lihat sisi baiknya gitu. Kita lihat sisi baiknya. Misalnya ada mahasiswa tuh mungkin ya dia tuh suka agak gitu ya, agak manja gitu, baru ditanya pengennya ngeyel, jadi kita perhatikan, Mbak baca dulu, baca aturannya dulu, coba baca buku panduannya, silahkan itu. Datang libur juga Pak, baca dulu aturannya, dibaca. Misalnya ketika 1 kali 2 kali nanya, kita apa namanya kita arahkan, jadi tidak langsung kita justifikasi kita itu. Nah, lagi-lagi memang itu adalah kita itu manusia ya, tentu saja. Jadi kita memerankan ketika di kampus tuh seperti apa, memang selayaknya apa namanya yang ideal, yang seperti apa, tentu kita sendiri yang menciptakan gitu. Mungkin itu ya. Jadi saya intinya unggul yang kita harapkan itu bukan hanya hasil akhir, tapi dari prosesnya kita internalisasi sebagai program studi yang unggul, yang nyaman buat semua pihak, kemudian dari mulai fasilitas, sarana prasarana dan suasana akademik, dan juga sehingga menghasilkan apa namanya outcome yang luar biasa gitu. Baik, artinya tadi biasanya itu kebahagiaan adalah tujuan akhir. Sekarang tidak ya Bu? Proses jadi, ya. Betul. Jadi bahagia itu bukan tujuan akhir, akan tetapi dalam setiap prosesnya kita juga harus dalam suasana bahagia dan happy. Happy ya, luar biasa gitu, nyaman, Ibu, ya. betul sekali. Baik, kira-kira nih Bu, ke depan harapannya Bu Uus selaku kajur, atau mungkin nanti untuk next kandidat kajur selanjutnya ya, kira-kira harapannya bagaimana ini untuk MKI? Saya berharap gitu ya, dalam saya orang ketika mendengar kata MKI, di mana saat ini di dalamnya ada program studi MD dan KPI, orang akan bilang jurusan program studi MD, KPI, mau dong aku di sana gitu. Mau dong saya kuliah di sana, mau dong saya kerja di sana. Karena di sana selain suasana yang kondusif dan nyaman untuk semua orang bisa tumbuh, bisa bertumbuh, potensi yang dimiliki dia maksimal, juga nyaman tadi gitu. Jadi suasana akademik yang saling kerjasama, tumbuh maksimal itu. Jadi baik dosen, tendik maupun calon mahasiswa atau stakeholder dari luar, mau dong kerjasama dengan KPI, mau dong kerjasama dengan MD, saya mau dong gitu. Jadi orang tuh ada magnet ke sana karena ada prestasi, keunggulan, kenyamanan itu yang baik. Berarti kata kuncinya prestasi, keunggulan, kenyamanan ya. Karena kalau ketika kita nyaman ya, tidak berprestasi juga tidak baik ya. Betul. Sama aja nanti zona nyaman ya. Katanya kan jangan sampai terjebak di zona nyaman. Betul, iya. Ya, berarti selain harus nyaman, harus tetap berprestasi ya. Dan apa tadi Bu yang pertama? Unggul ya. Unggul pasti berprestasi ya. Situasi yang nyaman. Baik, mungkin ada closing statement begitu, atau mungkin nanti ditambahkan pantun juga Ibu. Jadi begini Sobat Dakwah, sebenarnya Bu Uus ini adalah salah satu dosen favorit ya. Selain sebagai kajur adalah salah satu dosen favorit yang setiap kali di berbagai acara ataupun di kelas itu selalu ada pantunnya ya. Jadi biar nanti Sobat Dakwah mengenal Bu Uus lebih dalam. Jadi kalau ingat Bu Uus, oh berarti ini ahlinya pantun gitu. Silakan Ibu closing statement. Iya, closing statement-nya saya senang sekali bisa di sini. Teman-teman semoga menjadi sahabat dakwah di program studi MKI, menjadi program studi yang unggul di secara akreditasi di atas kertas, dan unggul juga dari dalam realitas, dalam prakteknya, dan menjadi program studi atau jurusan yang menaungi program studi yang bisa unggul gitu. Untuk pantun next time ya, next time ada sesi pantun khusus. Jadi kita pantun semuanya isinya, berbalas pantun. Boleh itu aja Ibu.
Oke, baik. Aduh, ini sampai lupa ini kita gak dimainin sama sekali. Kita lanjut di sesi off aja dam-damannya ini ya. Oh gitu. Atau mungkin boleh lah Bu, kita mainkan dulu boleh. gitu. Ini mainan saya waktu kecil nih, waktu SD ini ya. Waktu SD udah main ini ya Bu ya. Oke. Nih. Nah, jadi dapat lagi. Iya, dapat lagi. Sebenarnya ini kayaknya untuk dapatnya gampang ya, Bu ya? Iya, asal loncat ya. Iya, asal loncat. Kalau nyamping nggak boleh ya? Boleh ya? Boleh. Oke. Boleh. Sampai lupa sama mainan dam-damannya begitu. Ini kalau coba saya maju ke sini, pasti kena ini. Wis, yes, dapat 2 sekaligus. Dapat 2. Oke. Ini kemana ya? Baik. Udah kali ya Bu ya? Udah jelas saya kalah. Sudah dapat 4, ya, Bu saya baru dapat 2 ya. Oke, baik begitu Sobat Dakwah. Terima kasih Bu Uus sudah berkenan datang ke Otak-atik. Kalau biasanya Bu Uus yang jadi host, sekarang dibalik. Ya. Sekarang Bu Uus yang kita undang sebagai narasumbernya. Baik Sobat Dakwah dimanapun berada, jangan lupa selalu stay tune di program acara kita di Otak-atik setiap hari Rabu. Nanti kita akan undang narasumber yang luar biasa, berikut host yang juga memantik pertanyaan-pertanyaan juga oke banget begitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat